Hai, selamat datang di channel aku. Aku akan melanjutkan cerita dari film yang berjudul The Red Sleeve. Melanjutkan cerita lalu, Deok-in yang sangat ketakutan pada Hongdo dan pengawalnya. Tiba-tiba datang Lisan yang menghentikan keributan itu. Lisan memarahi Hongdo yang ingin membunuh Deok-in tanpa perintah dari dirinya. Deok-in menceritakan pada Lisan, dirinya membuntuti Lisan atas perintah ibunya. Setelah selesai dengan pertemuan Lisan, Deok-in dan Lisan pergi membeli beberapa buku. Lisan menyuruh Deok-in untuk mempelajarinya dan Lisan berjanji akan mengajari Deok-in dengan buku itu. Tiba-tiba saja Lisan malah bilang rasa sukanya pada Deok-in. Deok-in terus memikirkan perkataan Lisan hingga sampai di istana. Besok paginya sebelum upacara kedewasaan para dayang, Hongdo menemui Deok-in. Hongdo meminta maaf atas perbuatannya yang semalam. Hongdo bertanya tentang perasaannya pada Lisan, tapi saat ingin mengatakannya Hongdo malah pergi meninggalkan Deok-in. Di tempat lain, raja yang melihat perkembangan belajar Lisan yang begitu bagus, sang raja ingin Lisan segera mengangkat Lisan menjadi raja. Seluruh menteri menjadi heboh. Karena mendiang ayah Lisan pernah membuat kekacauan di istana, mereka khawatir Lisan juga akan berbuat hal yang sama. Lalu setelah itu, Lisan pergi berjalan-jalan. Lisan melihat Deok-in yang sedang melamun di pinggir kolam dengan menggunakan pakaian tradisional. Lisan berlari menuju Deok-in. Lisan pikir Deok-in akan dijadikan selir untuk raja. Hongdo menjelaskan kalau Deok-in sedang berlatih untuk mengikuti upacara kedewasaan besok. Karena malu, Lisan segera berlari meninggalkan tempat itu. Besok harinya, setelah upacara kedewasaan selesai, seluruh dayang baru harus menyajikan makanan untuk tuannya. Lisan menunggu Deok-in membawakan makanan yang dia buat. Tiba-tiba ibu Lisan datang dan menyuruh dayang senior menukar nama Deok-in ketika mengantarkan makanan. Ibu Lisan sengaja membuat Lisan berkata merendahkan para dayang. Setelah mencicipi makanan yang dibawa dayang, Lisan terkejut ternyata yang membawakan makanan saat itu adalah Deok-in. Deok-in yang mendengar perkataan Lisan dan ibunya menjadi sedih. Malam harinya, Lisan menemui ibunya. Lisan marah karena melibatkan Deok-in dengan urusannya. Di sisi lain, Deok-in diberitahu kalau Putri Huan sengaja melaporkan pada raja kalau Lisan pergi ke rumah bordil. Sang raja yang marah menghukum Lisan di dalam istananya. Semua buku-buku Lisan dipindahkan dari istananya. Para dayang membagi tugas untuk bergantian berjaga di depan kamar Lisan. Deok-in meminta agar dirinya yang berjaga saat malam hari. Malam harinya Deok-in datang untuk berjaga di depan kamar Lisan dengan membawa sebuah buku puisi. Deok-in membacakan buku itu agar Lisan tidak merasa kesepian. Besok harinya para dayang yang bertugas pagi datang untuk berjaga. Deok-in sengaja menaruh buku itu di balik pintu kamar Lisan. Malam harinya Putri Huan dan anak tirinya memberikan bukti Lisan sering meninggalkan istana dan pergi ke rumah bordil. Sang raja yang marah langsung pergi menemui Lisan. Sang raja memarahi Lisan atas perbuatannya yang sering melanggar aturan istana. Deok-in yang melihat kejadian itu nekat masuk ke dalam kamar Lisan dan berjanji akan melindunginya. Esok harinya, Deok-in menemui Hongdo. Deok-in meminta agar dirinya bisa datang ke perkumpulan yang dibuat Lisan karena Deok-in membawa perintah dari Lisan. Malam harinya Deok-in datang ke perkumpulan itu dan menyampaikan pesan Lisan untuk memeriksa rencana Putri Huan dan anak tirinya. Lalu Lisan menyuruh Deok-in menemui Ratu. Lisan menyuruh Deok-in untuk membujuk Ratu agar berpihak pada dirinya. Lalu Ratu yang mendengar tawaran Deok-in, meminta bantuan Deok-in sebagai ganti dirinya akan berpihak pada putra mahkota. Upacara yang dibuat Ratu. Deok-in dan Ratu membuat rencana untuk menjebak Putri Huan. Pada saat Deok-in dan teman-temannya berada di altar untuk acara besok, tiba-tiba datang Putri Huan dan dayangnya. Mereka langsung bersembunyi. Mereka sangat kaget saat mendengar dayang Putri Huan malah menghasut Putri Huan agar Lisan diturunkan dari tahta putra mahkota. Hari berikutnya saat upacara dimulai, Putri Huan membuat keributan. Sesuai dengan rencana yang sudah dibuat Deok-in dan sang ratu, akhirnya Putri Huan dihukum. Karena Putri Huan dihukum, Lisan dibebaskan untuk menjalankan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Putri Huan. Lalu Deok-in menemui Lisan dan bilang kalau dirinya harus bekerja di istana ratu untuk memenuhi perjanjian yang menjadi syarat agar ratu mau berpihak pada Lisan. Malam harinya tak sengaja Lisan melihat Deok-in sedang bersama Hongdo. Merasa kesal, Lisan ingin berendam. Semua dayang takut menuangkan air panas di kolam pemandian Lisan karena Lisan sedang marah. Lalu Deok-in yang tak sengaja lewat, terpaksa menggantikan tugas teman-temannya. Saat masuk ke dalam ruangan pemandian, Lisan terkejut melihat Deok-in.
Lalu Lisan memarahi Deok Im begitu dekat dengan Hongdo, tapi Deok Im malah berbalik memarahi Lisan yang pada saat itu hanya melihatnya yang sedang dibuli Hongdo. Pada saat ingin menuangkan air, Deok Im tak sengaja terpleset dan jatuh ke dalam kolam. Tiba-tiba seorang dayang senior ingin masuk ke dalam untuk mencuci rambut Lisan. Lisan dan Deok Im pun menjadi panik. Dengan cepat Deok Im mencari baju ganti milik dayang lainnya. Sang dayang senior mencoba mengintip dari balik pintu. Dia kaget karena melihat Deok Im sedang memakai baju. Esok harinya saat Lisan belajar, dia mendengar Deok Im dan temannya sedang membicarakan dirinya dan Hongdo. Deok Im bilang pada temannya kalau dia menyukai sang putra mahkota yaitu Lisan. Karena kegirangan Lisan tak hentinya tertawa. Di tempat lain sang raja tertidur saat dalam pertemuan dengan para menteri. Hongdo membangunkan sang raja. Setelah bangun sang raja meminta para pelayan menghidangkan makanan untuk semua orang. Salah satu menteri berkata kalau raja sudah memberi perintah seperti itu 10 hari yang lalu. Sang raja menyadari dirinya sudah mulai pikun. Menyadari itu sang raja berniat mempercepat menaikkan tahta Lisan sebagai raja. Suatu hari, dayang kepala memanggil Deok Im dan bertanya. Lalu sang dayang kepala menyuruh Deok Im untuk menjadi selir putra mahkota tapi Deok Im menolaknya. Di tempat lain Lisan tak sengaja melihat Deok Im sedang bersama pria lain. Lisan menjadi sedih dan cemburu. Hari berikutnya ada pemeriksaan mendadak kamar para dayang. Deok Im ditangkap karena dituduh mencuri buku mendiang ratu yang lama. Deok Im menjelaskan dari mana dia mendapatkan buku itu. Sang ratu meminta Deok Im menunjukkan saksi pada saat itu. Deok Im bilang tidak ada orang di situ yang bersaksi melihatnya. Deok Im bilang hanya ada dirinya dan sang raja pada saat itu. Ratu memutuskan untuk bertanya pada raja. Tapi penyakit demensia raja yang semakin parah membuat raja sama sekali tidak mengingat kejadian hari itu. Sang raja menyuruh Deok Im untuk menceritakan kembali kejadian hari itu. Setelah mendengar itu sang raja merasa sedih dan mulai teringat Deok Im kecil. Lalu Deok Im dibebaskan. Hari berikutnya Deok Im yang datang untuk menyiram tanaman di istana milik ayah Lisan. Deok Im melihat banyak sekali layangan. Lisan menjelaskan satu persatu arti dari layangan simbol yang biasa dipakai saat perang. Hari berikutnya semua dayang ditugaskan untuk membersihkan istana di dekat makam mendiang ayah Lisan. Karena Lisan akan menziarah makam ayahnya. Saat selesai membersihkan kamar Lisan, dayang senior meminta Deok Im untuk berbaring di kasur Lisan agar menjadi hangat. Karena perapian di ruangan itu sedang rusak, Deok Im malah tertidur pulas di atas kasur itu. Sesampainya Lisan di istana itu, Lisan melihat Deok Im yang sedang tertidur pulas di atas kasurnya. Lisan menyuruh pengawalnya untuk berjaga di depan kamarnya. Lalu pengawal Lisan terkejut saat melihat Deok Im keluar dari kamar Lisan tanpa dia tahu kapan Deok Im masuk ke dalam. Lalu Deok Im dan dayang seniornya ditugaskan mengambil bahan makanan di istana terdekat karena tiba-tiba semua persediaan makanan dan persenjataan mereka hilang. Di tengah perjalanan Deok Im dan dayang senior melihat anak-anak yang bermain dengan kantong mesiu yang hanyut di sungai. Deok Im sadar kalau ada seseorang yang ingin mencelakai Lisan. Deok Im ingat bagaimana cara memberi tanda dengan menggunakan layangan. Di istana tak sengaja Lisan melihat layangan yang diterbangkan oleh Deok Im. Dengan segera Lisan dan semua pengawal membuat strategi. Hongdo diperintahkan Lisan untuk meminta bantuan prajurit di kota terdekat. Deok Im dan dayang senior berlari untuk kembali ke istana. Setelah perang selesai, Deok Im baru tiba di istana. Deok Im bertanya pada Lisan apa dia melihat layangan yang dibuatnya. Lisan berterima kasih pada Deok Im karena sudah menyelamatkan nyawanya dan menyuruh Deok Im beristirahat. Beberapa hari kemudian, Deok Im tak sengaja mendengar pembicaraan seseorang dengan dayang senior yang membahas penyerangan kepada Lisan. Lalu Deok Im kembali dan menemui temannya. Deok Im berencana untuk mencari tahu rencana penyerangan pada Lisan. Malam harinya Deok Im dan teman-temannya pergi ke istana Guang. Di sana Deok Im berusaha mencari bukti penyerangan pada Lisan tapi Deok Im malah menemukan dayang senior lainnya yang terluka parah. Besok paginya sang raja membuat acara pertemuan keluarga. Saat raja membuka hidangan yang disajikan, sang raja kaget melihat masakan yang pernah diracun yang dimakan saudaranya. Sang raja yang kesal melampiaskan marahnya pada ibu Lisan tapi Lisan melindungi ibunya. Sang raja yang marah menghukum Lisan. Tidak boleh satupun yang boleh menemui Lisan di istananya. Mendengar Lisan yang dihukum dan terluka, Deok Im segera menuju istana Lisan. Deok Im menitipkan salep untuk luka Lisan pada Hongdo. Malam harinya Deok Im kembali ke tempat dia merawat dayang senior yang terluka. Dia bilang pada Deok Im untuk cepat menemukan dokumen perjanjian untuk pengangkatan Lisan sebagai raja, sebelum penyakit demensianya membuat raja melupakan semuanya.
Deok-in segera pergi ke rumah ibunya Lisan. Dia menceritakan semuanya padanya. Ibu Lisan terkejut saat tahu ayah Deok-in yang merupakan pengawal setia mendiang suaminya, membuat segel kerajaan di tubuh Deok-in sewaktu bayi. Deok-in meminta ibunya Lisan untuk mencari dokumen perjanjian raja dengan mendiang ayah Lisan. Besok harinya saat Lisan ingin disidang, raja yang begitu marah karena makanan yang disajikan tempo hari di acara keluarga. Sang raja tiba-tiba lupa dengan segalanya dan menganggap Lisan adalah mendiang ayahnya yang membuat kekacauan di istana, sehingga sang raja ingin membunuh Lisan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video berikutnya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini.